Jenis kambingnya itu apa semua jenis kambing atau beda Mas? Menggantikan sebagian penggunaan bahan kimia Mas. Yang kedua lebih ekonomis, jauh lebih dengan modal yang jauh lebih irit dengan hasil yang tetap maksimal. Perkenalkan Mas, kami dari mahasiswa KKN dari Universitas Nahdlatul Ulama yang sedang melaksanakan KKN di Desa Wai Areng ini mulai dari tanggal 19 kemarin sampai ini ntar tanggal 28. Yes. Jadi tinggal kurang lebih 1 minggu lagi di sini. Nah, di sini kami melakukan kunjungan yang ada atau kegiatan yang ada di Desa Wai Areng. Salah satunya adalah tempatnya sampean Mas Iya, Edi. makasih Mas ya. Ya, yaitu pembuatan kompos. Ya. Nah, dari kami mungkin nanti ada pertanyaan yang salah satunya adalah bagaimana Mas sampean bisa punya inspirasi, punya ide. Jadi emang di sini kan rata-rata peternak. Jadi kok punya ide buat pupuk digiling itu bagaimana Mas? Ya, awal mulanya itu dari petani yang mengalami kelangkaan pupuk Mas. Nah, mengalami kelangkaan pupuk, selain itu juga mahal. Seandainya kita punya uang, kalau nggak ada pupuk kan tetap nggak bisa cari kan. Ya, betul. Nah, saya lihat saya kan juga peternak. Ya. Dari kohe itu biar ada nilai jual yang agak lebih tinggi. Nah, makanya saya proses. Nah, dari proses itu kan mulai ada nilai terjual lebih tinggi dikit gitu Pak. Jadi intinya biar laku lah. Iya, biar lebih laku. Terus juga kalau digiling kan diproses itu kurang lebih udah menguraikan jamur. Selain itu lebih cepat diresap oleh tanaman. Jadi intinya cuma digiling aja gitu Mas? Iya, digiling. Tapi kalau emang mau dibikin fermentasi juga bisa, bahannya tapi fermentasi dari kohe yang dicampurin yang sederhana aja Mas ya. Kita beli M4 seperti ini, kita campur sama BK. Setiap 100 liter kita kasih 1 botol BK sama 1 botol M4. Dalam 1 karung punya saya itu kurang lebih beratnya minimal 25 sampai 45 kilo. Kalau yang 45 kilo itu mungkin dari kotoran hewannya kadar airnya lebih tinggi, pasti lebih berat. Tapi kalau yang kering dia pasti lebih ringan. Tapi saya tidak menggunakan sebuah takaran kiloan. Yang pasti 1 karung penuh udah itu aja. Jadi 1 karung kita campur pakai dolomit ini kurang lebih 5 kilo dan disemprotkan M4 sama BK. Lebih bagus lagi kita berikan tetes. Seperti itu Mas. Kalau mau bikin fermentasi. Takarannya ini Mas, yang 2 ini? Yang 2 itu setiap 100 liter kita kasih 1 liter ini Mas. Oh, 1 liter. Sama 1 liter lagi tetes sebenarnya. Oh, sama gitu. Tambahnya. Ya, tambahnya. Gitu. Merintis ini dari mulai kapan Mas? Kurang lebih kalau dari sawah Aleng Rintis setahun lebih Mas. Setahun lebih. Mulai menggunakan kohe ini saya pilih. Udah banyak Mas ya kalau pelanggannya? Alhamdulillah Mas, dibantu sama Misi TV sama Miss One Channel makin banyak pelanggannya. Alhamdulillah. Sampai di luar daerah, kadang sampai ya tapi 1 provinsi lah luar daerah. Masih Lampung lah. Ya masih Lampung ya. Lagi. Ya, keunggulan dari pupuk organik kotoran hewan kambing ini adalah menggantikan sebagian penggunaan bahan kimia Mas. Yang kedua lebih ekonomis, jauh lebih murah. Yang ketiga di tanah itu tetap lebih bagus, tidak pakai kimia terus. Kalau pakai kimia terus kan pastinya bisa dikatakan bantar gitu. Sering dikasih kompos, kohe dan seperti itu Mas. Ya, tujuannya kan selain itu juga dengan modal yang jauh lebih irit dengan hasil yang tetap maksimal, membantu para petani jauh lebih bagus kayak gitu. Jenis kambingnya itu
apa semua jenis kambing atau beda Mas untuk bahan pupuknya itu? Ya, kalau yang banyak saya beli itu dari Jawa Randu, Mbak. Tapi kalau ada jenis peternak yang dari PX, dari bur atau cross bur itu juga tetap saya beli. Itu intinya dari semua saya tidak membeda-bedakan. Yang penting intinya memanfaatkan kotoran kambing membantu para petani seperti itu, Mas. Dari kotoran kambing atau difermentasi dari kayak kan biasanya jatuh-jatuh nih Mas yang Ya. dibawa-bawa itu apa gimana itu? Oh, makanya kalau saya ngomong tuh kurang lebih di 98% atau 96%. Soalnya apa? Kan kemungkinan juga orang kasih makan kambing pasti ada sampahnya yang jatuh. Nggak mungkin lah kita beli pilihin satu-satu kan? Iya kan? Ya, makanya mungkin yang kurang dari 100% itu dari kotorannya atau disebut juga rapen. Seperti itu, Mbak. Oke Mas, saya mau lanjut bertanya yang dari Mas Nanang tadi. Ya. Untuk masalah ongkir itu kan kalau ketika sampai dapat orderan dari contohnya dari luar Jawa. Nah, ya. itu kalau untuk ongkos per karungnya itu berapa? Kalau kita ya jualnya itu sebenarnya di rumah sini sampai naik mobil itu. Jadi kalau dia pesanan banyak kan bisa dibagi sama per karungnya seperti itu. Tapi kalau cuma 10 karung atau 20 karung, kalau dia yang mau nanggung nggak apa-apa gitu loh. Tapi umpama kalau ongkosnya 1 juta ibaratnya kan sampai pring 1000. Terus pesennya 350 karung atau 320 karung. Berarti kan mungkin sampai sana jatuhnya 30.000. Seperti itu, Mas. Jadi harus melihat partainya itu ibaratnya tuh orang petani besar lah inilah. Iya. Ibaratnya beli 1000 karung. Ya, seperti itu. Kalau ya. 10 karung ya kayaknya nggak mungkin. Iya, kalau 10 karung, 20 karung kayaknya nggak bisa, Pak. Ya, kasihan yang beli gitu. Ya. Dengan kalau sampai itu pesanan semakin banyak dan bahan juga kowe kan semakin berkurang. Iya. Apalagi kalau ngandelin ternak sampai itu kalau sampai kehabisan bahan pupuk itu bagaimana, Mas? Ya, itulah Mas. Maksudnya tuh tujuan saya kan dari petani atau peternak yang lain yang mungkin nggak punya lahan, pasti kan dianggurin atau mungkin jarang digunakan kan. Itu saya beli, Mas. Itu. Oh, saya beli tempat tetangga atau mungkin luar daerah atau manca desa itu, Mas. Oh iya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok dari KKN Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Izin bertanya ya Mas Sugi. Ya. Untuk kohe kambing ini biasanya digunakan untuk tumbuhan apa aja Mas? Kayak sayuran, buah-buahan, itu tumbuhan apa aja yang biasa digunakan? Ya, kalau kohe kambing ini serbaguna Mas ya. Kayak tanaman sayuran kayak bayam, sawi, kangkung seperti itu bagus. Mungkin untuk bahan media tanam. Ya, media tanam. Ya, itu ada campurannya juga. Terus yang buah yang sering saya kirim itu pepaya, alpukat, melon. Terus tadi yang barusan dimulai itu buah jeruk. Ya, itu. Timun, sayuran gambas seperti itu juga. Saat dia bikin lahan itu dia dasarannya itu mungkin campuran dari kotoran ayam juga dari kohe saya ini, Mas. Iya, baik. Nah, seperti itu cabai, barang kayak gitu. Dan untuk kebutuhan kalau 1 hektar tuh biasanya sampai berapa Mas untuk produksinya? Kalau buat tanaman apa Mas? Tanaman pepaya California. Oh, pepaya California itu per batang kalau tergantung batangnya Mas ya. Kalau yang rekan mitra saya itu yang di Mekarjaya itu dalam satu karung saya itu kalau dia udah produksi 1 karung buat 4 batang atau 6 batang Mas. 1 karung. 1 karungnya. Yeah. Tapi kalau masih di usia 2 bulan sampai 3 bulan ya mungkin 1 karung bisa 10 batang. Soalnya dia kan masih kecil, butuh makannya pun masih sedikit seperti itu. Kalau dia udah berbuah, nutrisinya butuh banyak. Baik Mas, cukup.